Bayangkan, kampusmu di masa depan adalah rumah bagi semangat berbahasa, bersastra, dan berbudaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam ujian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Safrina Arifiani Velayati. Saya merupakan salah satu dosen pengajar pada program studi S1 Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman, Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh pembelajaran adalah teori sastra. Mata kuliah teori sastra merupakan salah satu mata kuliah pada program studi S1 Sastra Jepang yang terdiri dari 2 SKS teori dengan metode CBL, Case Based Learning. Mahasiswa akan diarahkan untuk menganalisis sebuah case study dalam teks sastra dengan teori-teori pendekatan sastra yang disampaikan di dalam kelas. Pada contoh video pembelajaran kali ini, strategi pembelajaran yang digunakan adalah DIA, Delivery Interaction Assessment, pada pembelajaran secara luring tatap muka di kelas. Hal ini didasarkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, strategi pembelajaran mencakup metode penyampaian, delivery, interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaction, dan penilaian, assessment. Mata kuliah teori sastra merupakan mata kuliah yang membahas tentang teori-teori atau konsep dasar sastra dan pendekatan studi sastra. Mahasiswa akan dikenalkan pada teori-teori seperti strukturalisme Ferdinand de Saussure, kemudian pasca strukturalisme oleh Roland Barthes, kemudian pemikiran-pemikiran utama seperti Jacques Derrida, dekonstruksi. Selain itu, terdapat kajian feminisme yang akan mengambil konsep beauty myth oleh Naomi Wolf dan performativity gender oleh Judith Butler. Dan pendekatan sosiologi sastra mengambil teori kapital oleh Pierre Bourdieu dan teori solidaritas oleh Émile Durkheim. Pendekatan digunakan untuk menganalisis hubungan antara teks sastra dan realitas sosial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mengembangkan keterampilan analitis dalam membaca dan menginterpretasi teks sastra menggunakan berbagai perspektif teoritis yang selanjutnya dihubungkan dengan teks sastra. Selanjutnya, CPL atau PLO Prodi, Program Learning Outcome, diharapkan adalah kemampuan menggunakan daya pikir intelektual secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Terdapat 4 CLO yang dibebankan pada mata kuliah teori sastra, Course Learning Outcome. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori sastra secara kritis dan sistematis. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai pendekatan teori sastra dalam memahami teks. Kemudian mahasiswa mampu mengasosiasikan karya sastra berdasarkan teori dan pendekatan sastra yang relevan. Dan terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan teori sastra dalam menganalisis dan menginterpretasi teks sastra secara mandiri dan kritis. LLO atau Lesson Learning Outcome adalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori sastra dalam menganalisis dan menginterpretasi teks sastra secara kritis dan mandiri. Pada video pembelajaran kali ini, LLO yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menggunakan daya pikir intelektual untuk mengasosiasikan karya sastra berdasarkan teori pendekatan sastra feminisme, yaitu beauty myth dari Naomi Wolf.
Referensi yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah teori sastra ini antara lain adalah René Wellek dengan Theory of Literature, kemudian Terry Eagleton dengan Literary Theory, Ferdinand de Saussure dengan Course in General Linguistics, Roland Barthes, Image, Music, and Text, Jacques Derrida of Grammatomology, Judith Butler, Undoing Gender, dan Naomi Wolf, Beauty Myth. Komponen penilaian pada video pembelajaran kali ini adalah 50% akan dinilai melalui hasil atau outcome dari CBL. Setelah mahasiswa menganalisis sebuah case study berupa teks sastra atau budaya di sekitar, kemudian akan dibuat menjadi satu outcome yang akan dinilai di akhir pembelajaran. 10% adalah aktivitas partisipatif. Mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas. Ujian akhir semester 15%, ujian tengah semester 15%, dan tugas 10%. Bobot ini telah memenuhi IQ 7, yaitu dalam konteks perguruan tinggi merujuk pada kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Video pembelajaran ini disajikan guna mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah teori sastra dengan metode CBL dan strategi DIA. Topik yang diambil adalah Beauty Myth pada pertemuan minggu ke-10 untuk mahasiswa S1 Sastra Jepang semester 6. Video ini ditujukan kepada para penguji sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran tentang strategi pembelajaran yang saya terapkan, serta kontribusi saya dalam menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan reflektif bagi mahasiswa. Terima kasih. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Wah, semangat sekali. Baik, terima kasih ya sudah hadir di kelas saya, kelas teori sastra. Terima kasih atas antusiasme teman-teman, waktunya. Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah sehat semua. Baik. Baik, mata kuliah teori sastra. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Selesai? Oke, sebelumnya silakan presensi di Teraversa ya. Boleh dibuka. Sambil presensi, teman-teman boleh buka Eldiru ya. Meeting 10, kita akan membahas tentang Beauty Myth. Bahan ajar sudah saya sematkan semua di Eldiru kan? Bisa diakses ya. Baik. Sudah semua presensi? Oke, kita akan mengingat mata kuliah topik yang kemarin. Kemarin kita membahas apa? Feminisme, betul. Feminisme Pristin. Jadi feminisme itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, Martina. Hai. Menurut saya kesetaraan gender itu adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ya, betul. Intinya kesetaraan antar gender laki-laki dan perempuan. Tapi kesetaraannya itu apa sih? Bukan apa-apa, bukan bentuknya, bukan apanya, tapi kesetaraan apa? Serangkaian gerakan ideologi sosiopolitik yang bertujuan untuk mendefinisikan dan membangun kesetaraan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari jenis kelamin. Jadi tidak hanya setara serta-merta semuanya setara, tapi yang mau disetarakan tuh apa sih? Jadi itu ada sosial, ekonomi, politik. Jadi kalau zaman dulu perempuan tidak boleh menjadi presiden, di Indonesia ada presiden perempuan. Jadi itu udah setara. Sebenarnya dulunya gerakan feminisme. Tujuannya apa sih? Tujuan dari feminisme itu membangun kesetaraan. Jadi yang awalnya merasa tidak setara, ada gerakan feminisme, kemudian terbangun kesetaraan. Jadi sekarang perempuan
Sekolah. Ini banyak ya perempuan cantik-cantik sekolah. Yang laki-laki juga sekolah. Kalau zaman dulu perempuan tidak sekolah, di dapur aja gitu. Oke, sepertinya masih ingat. Ada pertanyaan untuk materi yang sebelumnya? Tidak ya? Bisa dipahami semua? Bisa. Ya, oke. Sekarang kita akan membahas tentang beauty myth dari Naomi Wolf. Apa itu beauty myth? Mitos kecantikan. Baik. Naomi Wolf itu siapa sih? Dia adalah penulis, feminis, dan aktivis asal Amerika Serikat. Seorang PhD dari University of Oxford. Bukunya yang terkenal itu Beauty Myth ini ya. Buku ini dianggap sebagai karya feminis yang penting pada gelombang ketiga. Makanya kita harus tahu bukunya itu tentang apa sih. Baik, beauty myth itu apa? The beauty myth is not about woman's appearance. It is about social control. Berarti sebenarnya yang dibahas oleh beauty myth atau mitos kecantikan itu adalah tentang social control, kontrol masyarakat ya. The beauty myth is socially constructed standard of physical appearance used as a tool to regulate and control women within patriarchal system. Jadi beauty myth itu sebenarnya adalah konstruksi sosial tentang standar kecantikan. Standar kecantikan itu menjadi konstruksi sosial. Apa sih standar kecantikan itu? Ada yang tahu standar kecantikan itu apa? Ya, boleh Christine silahkan. Standar kecantikan itu kayak sesuatu yang mengekang perempuan untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat di masyarakat. Pandangan tentang kecantikan harus begini, begitu. Itu namanya standar kecantikan. Bahwa yang cantik sekarang yang seperti apa? Yang tinggi, yang tidak gemuk ya, yang langsing, yang mulus, tidak boleh jerawatan, yang hidungnya mancung, yang pipinya tirus, yang matanya nggak boleh sipit, harus mendelo gitu ya. Itu standar kecantikan. Tapi standar kecantikan itu sebenarnya benar nggak sih? Atau itu hanya mitos belaka? Baik, teman-teman saya akan tunjukkan standar kecantikan. Gimana? Ini adalah seseorang wanita dari suku Mursi, Ethiopia. Jadi standar kecantikan di Ethiopia gimana? Bibirnya harus doer. Jadi perempuan di Ethiopia dari masih bayi harus dikasih cincin bibirnya agar apa? Agar doer. Karena semakin doer dia bibirnya semakin cantik. Padahal apa kan sakit ya? Kita bibirnya dipanjang-panjangin gitu. Kemudian ada lagi. Ini standar kecantikan suku Karen di Thailand. Jadi lehernya panjang. Padahal kita lahir lehernya panjang tidak? Tidak ya, biasa aja standar gitu. Tapi yang cantik yang panjang. Jadi dari kecil perempuan harus pakai kalung semakin panjang karena semakin panjang lehernya semakin apa? Semakin cantik. Seperti itu. Ada lagi aneh. Standar kecantikan suku Bagopo di Filipina, giginya runcing. Jadi kalau mau cantik, giginya harus dikikir. Tahu dikikir nggak? Jadi dikikir itu di amplas biar semakin tipis. Dan itu menyakitkan ya. Giginya seperti itu. Biar apa? Biar cantik. Karena dianggapnya yang cantik itu yang giginya runcing. Ada lagi di Indonesia, standar kecantikan orang Dayak. Telinganya panjang. Jadi telinganya harus dikasih anting yang berat. Yang semakin berat, semakin panjang. Semakin telinganya panjang, semakin dianggap cantik. Jadi standar kecantikan itu gimana ya? Aneh ya? Ini malah lebih mengerikan. Ini di mana? Di Cina. Jadi standar kecantikan di Cina itu adalah perempuan-perempuan di Cina kakinya harus seperti lotus. Jadi dari umur 4 tahun harus dipotongin kukunya sampai dalam, kemudian kakinya ditekuk, dibalut dengan kain biar nggak tumbuh kakinya, biar seperti ini. Kalau kakinya seperti ini, jalannya
megal-megol. Kalau jalannya megal-megol dianggapnya seksi, dianggapnya cantik. Itu namanya standar kecantikan. Jadi itu apa? Menyiksa. Menyiksa siapa? Menyiksa perempuan. Biar apa perempuan mau seperti ini? Biar dianggap cantik sesuai standar kecantikan. Berarti standar kecantikan itu apa? Satu, tidak benar. Karena apa? Dia mitos. Mitos itu apa? Mitos itu adalah sesuatu yang bukan fakta. Di sana ada hantu, di sana ada hantu, terus lama-lama kita jadi takut ke tempat itu, padahal itu hanya mitos belaka. Jadi yang namanya standar kecantikan itu tidak benar dan itu hanya mitos. Buktinya di berbagai dunia kecantikannya berbeda. Orang Cina kecantikannya matanya sipit. Sekarang standar cantiknya matanya harus belok, makanya mereka operasi. Hidung orang Indonesia tidak mancung. Kita harus cantik, harus mancung, harus operasi. Orang Korea rahangnya kotak. Biar cantik tirus harus diapakan rahangnya? Dipotong biar cantik. Nah, itu menyakitkan, itu mengontrol. Jadi standar kecantikan itu mengontrol kita agar kita mengikuti standar yang ada. Padahal kita kan nggak kayak gitu. Saya tidak mancung, tidak tinggi, tidak putih. Jadi yang putih harus, yang orang Jawa sawo matang harus suntik putih. Nah, itu tidak benar ya. Harus diingat bahwa mitos kecantikan itu hanya mitos. Standar kecantikan itu tidak benar. Oke, pintar. Karakteristik dari mitos kecantikan itu apa? Satu, universalitas palsu. Jadi seolah-olah ada definisi kecantikan yang berlaku untuk semua orang. Padahal itu tidak bisa. Harus putih. Tidak semua wanita bisa putih karena memang terlahir kulitnya sawo matang, terlahir kulitnya kuning langsa, terlahir kulitnya beige agak gelap. Jadi tidak bisa dipaksakan harus putih semua. Tidak realistis. Itu semua tidak realistis ya. Artis-artis itu kan wajahnya tidak realistis. Bahkan kita sekarang kamera-kamera orang lebih suka difoto pakai kamera. Karena apa? Di kamera tidak realistis kecantikannya. Orang bermain TikTok, bermain Instagram, sosial media itu apa? Agar tampaknya seperti yang tidak realistis itu. Kemudian dibentuk secara kultural, bukan alamiah. Jadi kita lahir brojol itu bentuknya tidak seperti itu, tapi seperti ini. Bentuknya matanya sipit, hidungnya tidak mancung banget, rahangnya kotak, atau seperti tadi. Kita lahir, lehernya tidak panjang, telinganya tidak panjang, atau kakinya tidak jeputel, kakinya kita normal, seperti itu ya. Kemudian alat kontrol, jadi ini untuk mendikte. Ini menjadi mitos kecantikan, kenapa? Karena dia menjadikan alat kontrol. Kita dikontrol untuk seperti itu. Secara psikologis, bangun tidur, aduh aku jerawatan nih. Nah, itu kita sudah dikontrol secara apa? Psikologis. Aku harus minta uang nih sama mama buat beli krim yang buat ngilangin jerawat. Padahal jerawat itu apa? Normal. Orang punya jerawat itu ya normal. Nggak punya jerawat juga normal. Jadi kalau itu sampai mengopres, menekan kita secara psikologis, secara ekonomi, berarti kita dikontrol oleh standar kecantikan tersebut. Bersifat opresif ya, tadi kita tertekan, kita nggak pede kalau keluar tidak pakai make up, padahal sebenarnya ya nggak apa-apa ya, keluar yang penting kan pakai baju gitu kan, yang penting keluar itu tidak harus cantik, yang penting pakai baju sopan, seperti itu. Begitu, paham ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ya, jelas ya untuk mitos kecantikan. Oke, kemudian ini ada jurnal saya yang sudah terbit tentang perangkap dan paradoks mitos kecantikan dalam narasi komik One Piece karya Eiichiro Oda Sensei, Feminisme Naomi Wolf. Jadi teman-teman bisa buka jurnalnya, kemudian dibaca. Itu di situ ada bagaimana cara menganalisis teks dari
Eiichiro Oda ini dalam kacamata mitos kecantikan ya. Boleh dibaca ya? Oke, jadi dalam jurnal itu ada hasilnya. Hasilnya apa? Bahwa karakter-karakter perempuan di One Piece itu mengikuti standar kecantikan. Jadi di dunia One Piece itu perempuannya cantik banget, seperti Nami. Padahal kita susah ya, kayak Nami ya. Harus badannya cantik, seksi, kemudian matanya bulat, bagus, hidungnya normal. Atau yang paling cantik, Boa Hancock ya. Dia seksi banget, putih mulus, dan rambutnya hitam terurai. Tapi yang laki-laki seperti apa? Digambarkan seperti ikan hiu. Ada yang digambarkan seperti rusa. Bahkan tokoh yang utama juga, salah satu tim utama, Usopp, hidungnya panjang banget kayak gitu. Tapi diterima di dunia komik One Piece. Sedangkan perempuan yang jelek, kayak Big Mom, gendut banget, gede banget, dijadikan villain, dijadikan penjahat di situ. Padahal kan gemuk nggak jahat ya. Jadi di situ seolah-olah yang baik itu yang cantik, yang jadi tokoh utama, sedangkan yang gemuk jadinya penjahat. Padahal itu tidak benar ya. Nah, untuk analisis itu bisa dilihat, kemudian kita akan berkelompok untuk case study. Teman-teman berkelompok 4 orang seperti biasanya, 3 sampai 4 orang ya, membentuk 4 kelompok menganalisis karya sastra atau case di sekitar. Misalnya kalian lihat iklan komedo, iklan kecantikan, atau iklan lipstik, atau studi kasus budaya di sekitar teman-teman gitu ya. Nanti boleh berkelompok, berdiskusi, saya beri waktu 20 menit. Setelah itu kita lanjutkan elaborasi diskusi bersama ya. Oke, silakan. Oke, sudah semuanya, sudah 20 menit ya, sepertinya sudah selesai. Baik, ada kelompok yang mau memaparkan hasil diskusinya dengan teman-teman? Kelompok kami sih. Oh iya, boleh, silakan Danang Sang. Ya. Ya, oke, maju boleh. Baik, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Jadi di sini kami mau mempresentasikan tentang iklan dari Korea Selatan yang dimana klinik kecantikan ini mempromosikan kalau semisal perempuan yang dioperasi plastik di sana itu bakal menjadi lebih putih, mukanya lebih simetri gitu. Hal-hal yang tidak realistis sebenarnya. Tapi setelah mereka melakukan hal tersebut, operasi plastik tersebut, itu mengubah hidup mereka. Dari yang sebelumnya mungkin tidak diterima di masyarakat, sekarang menjadi idaman-idaman para cowok di sana, lalu mudah mendapatkan pekerjaan. Iklan ya, iklan operasi plastik dari Korea. Oleh teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, silakan Talita. Mau bertanya. Kamu bilang kan standar kecantikan itu konstruksi sosial, tapi emang secara natural gitu kita manusia sukanya lihat yang cantik-cantik gitu. Nah itu juga dikontrol oleh budaya kah? Terima kasih. Pertama-tama saya mau menjawab pertanyaan Talita dulu, yang lain mungkin menyusul ya, oke? Jadi di sini saya mau ngejelasin kalau memang benar ada teori evolusi di mana kecantikan itu berubah-ubah gitu ya. Tapi yang di sini saya mau tegaskan kembali itu tentang Naomi Wolf tersebut, yang dimana standar kecantikan yang tidak realistis ini dianggap sesuatu hal yang sempurna. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lainnya? Jelas? Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Halo, Mas. Jadi maksud kontrol di sini kita kan suka lihat yang cantik-cantik. Apa salah kalau aku pengen cantik seperti itu ya? Tapi sebenarnya bukan di situ letak kesalahannya. Letaknya ada pada apa? Opres. Kita tertekan. Kita harus seperti itu. Nah, pada perasaan kita tertekan secara psikologis, kemudian secara mental, kemudian sampai kita ekonomi juga, fisik, ekonomi kita keluarkan uang yang cukup banyak ya untuk operasi plastik. Bahkan di Korea itu
sekarang ulang tahun umur 14 tahun harus mintanya operasi plastik. Saya minta hadiahnya ini operasi plastik seperti itu. Jelas ya? Oke, pintar semuanya. Baik. Untuk tugas minggu depan ya, teman-teman. Analisis mitos kecantikan dalam film The Ugly Stepsister. Jadi ini ada film baru dari perspektif stepsisternya Cinderella yang tidak dipilih oleh si pangeran. Karena apa? Jelek. Dari kartunya kan kita sudah lihat ya, kalau Cinderella cantik banget, sempurna. Sudah dan ketentuan itu ada di Eldiru ya. Boleh diakses Eldirunya. Ini ceritanya lagi dari covernya kita sudah lihat ya, kalau si stepsisternya ini akan memotong kakinya karena kakinya terlalu besar ukurannya untuk masuk ke sepatu kaca Cinderella seperti itu. Jadi perempuan dipaksa harus begini begitu ya. Oke, jelas semuanya? Jelas Sensei. Untuk tugas minggu depan, baik, minggu depan kita akan membahas tentang teori kapital oleh Pierre Bourdieu. Itu di dalamnya sudah saya sematkan bahan ajarnya dan sedikit ulasan dari saya. Jadi ada pertanyaan? Paham ya, paham. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dilanjutkan ya. Boleh chat di grup ya. Siap, Sensei. Untuk pembagian kelompok seperti ini saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf ya jika banyak kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Sekian video pembelajaran mata kuliah Teori Sastra pada program studi S1 Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya Safrina Arifiani Velayati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Awi mawa, awi mawa, awi mawa, awi mawa, awi mawa, awi mawa.